jelaskan terkait dengan independent sample test. Ya. Kemudian coba yang t-test exercise itu dibuka, yang Excel. Ya. Yang Excel t-test exercise. Jangan buka. Ya. Oke. Di sana ada data milk consumption. Jadi konsumsi susu ya. Jadi kemarin itu kan kita terkena dampak COVID-19 itu kan cukup lama ya. Kemudian dengan COVID-19 itu menyebabkan kesadaran orang akan kesehatan itu sangat tinggi. Ya, termasuk konsumsi susu ternyata. Ya, konsumsi susunya sangat meningkat dari sebelumnya karena masyarakat itu pengen hidup sehat, kemudian dengan hidup sehat itu salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi susu. Ya. Sehingga penelitian ini ya dilakukan kemarin pada saat COVID-19 itu masih banyak terjadi ya, makanya beberapa penelitian termasuk di S2 Agribisnis itu kemarin banyak yang meneliti tentang dampak COVID-19 ya, COVID-19 pada konsumsi susu, pada konsumsi protein lain ya, karena memang dengan adanya COVID-19 itu salah satu dampaknya adalah kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu menjadi tinggi. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi susu ini ya, susu. Kemudian caranya gimana? Kita menganalisis sebelum dan sesudah ini, kita memakai yang namanya per sampel t-test. Ya, per sampel t-test. Jadi per sampel t-test itu menguji misalnya tadi sebelum dan sesudah adanya COVID-19 pandemi. Kalau berkaitan dengan dinas ya, misalnya ada kebijakan, kalau di dinas di Dirjen Peternakan itu misalnya ada masuk, Prof. Sepertinya screen-nya ngeblank, Prof. Belum terlihat datanya. Kemudian kalau kemarin sekali lagi ada COVID-19 pandemi itu ya, maka bisa diukur sebelum dan sesudahnya. Bagaimana konsumsi masyarakat terhadap susu ya, susu. Mungkin kalau sekarang penelitian ini sudah nggak begitu in ya, tapi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sangat in ya, bahwa karena kesadaran masyarakat sangat tinggi, kemudian untuk meningkatkan imunitas dan seterusnya ya, itu pengaruhnya besar terhadap konsumsi susu. Nah, cara menganalisisnya di SPSS itu adalah ya, ini data yang t-test exercise bisa dibuka nggih? Yang Pak Agus share di chat, bisa enggak? Bisa, Prof. Tapi ini untuk share screen-nya ngeblank, Prof. Tidak terlihat. Memang memang yang Pak Agus share SPSS-nya. Atau ini saya share dulu ya, yang ya oke. Pak Agus share dulu tentang tadi data yang ini ya.
Oke, kelihatan? Sudah, Prof. Excelnya Sudah kelihatan? terlihat. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Ya, oke. Jadi sekali lagi ini ada data kemarin bimbingan Pak Agus yang lulus ya pas pandemi kemarin ya, pas pandemi. Jadi penelitiannya itu terkait dengan konsumsi susu. Ya, konsumsi susu pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ternyata memang dari sini COVID-19 pandemi itu ya, kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu sangat meningkat ya. Karena sangat meningkat maka di sini ya dapat dihipotesiskan bahwa selama pandemi itu tingkat konsumsi susunya ya pasti ya diduga meningkat. Ya, gitu. Nah sekarang kita uji ya, maka di sini ada data sekali lagi sebelum ya dan data sesudah pandemi. Sebelum dan sesudah pandemi. Ya. Kemudian cara menganalisisnya gimana? Di dalam kita menggunakan SPSS. Ya. Oke. Jadi Pak Agus stop screen dulu. Sekarang saya tak pindah ke SPSS-nya. Oke, SPSS-nya kelihatan ya? Terlihat ya? Terlihat, Prof. Ya. Kemudian kita copy tadi dari Excel ya, angkanya saja nggih, yang before sama during itu enggak usah. Jadi mulai angka 45 sampai 80 itu di-copy. Ya, kita copy kemudian kita paste di SPSS ya, di data view di sini. Kita paste ya. Itu. Dipaste di SPSS di data view. Kemudian variabel view-nya kita beri nama ya. Ini misalnya Y1, satunya Y2. Di mana Y1 itu adalah konsumsi susu sebelum COVID-19 pandemi. Yang bawahnya konsumsi susu setelah atau selama ya, selama COVID-19 pandemi ya. Jadi kalau ada penelitian seperti ini untuk tesis ya, dulu ya, sebelum COVID-19 pandemi berlalu itu sangat menarik itu ya. Jadi ternyata pada saat COVID-19 pandemi itu ya, sisi positifnya adalah kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu adalah sangat tinggi. Salah satunya adalah dengan adanya COVID-19 pandemi itu kesadaran untuk minum susu supaya imunitasnya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelum
COVID-19 dan sesudah COVID-19 itu dugaan kita adalah terjadi peningkatan konsumsi susu. Kenapa? Karena orang pengen hidup sehat, imunitasnya supaya naik dan seterusnya ya, konsumsi susunya menjadi meningkat. Ya. Kita uji. Jadi, nah kita uji itu caranya adalah seperti ini tadi. Ya, jadi kita copy data tadi dari Excel, kemudian kita masukkan ini di SPSS ini ya. Y1 itu adalah konsumsi susu sebelum COVID-19 pandemi. Y2 adalah konsumsi susu setelah atau selama COVID-19 pandemi. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya ya. Jadi untuk uji beda ini atau compare mean ini kita pakai yang namanya per sampel t-test. Per sampel t-test. Jadi kita membandingkan sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau panjenengan di kementerian atau di dinas ya, itu bisa saja misalnya sebelum dan sesudah program itu diukur pendapatan peternaknya, pendapatan petaninya sebelum dan sesudah adanya program pemerintah ya. Itu boleh memakai yang namanya per sampel t-test. Ya, per sampel t-test. Ya, per sampel t-test. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tapi sekarang kalau panjenengan mau penelitian tentang COVID-19 pandemi mungkin sudah nggak terlalu sudah nggak terlalu in lagi ya, karena COVID-19 pandeminya sudah berlalu ya. Tapi ini pakai data yang lama aja, ini salah satu bimbingan Pak Agus yang dulu penelitian tentang konsumsi susu ya, konsumsi susu. Oke. Kemudian kita klik analyze ya, caranya menganalisis di SPSS adalah kita klik analyze, kemudian kita klik compare mean ya, kemudian pilih yang per sampel t-test ini. Ya, ada one sample, ada independent, ada per sampel t-test. Ya, kita pilih yang per sampel t-test. Kenapa? Karena kita mau membedakan atau membandingkan sebelum dan sesudah COVID-19 pandemi. Maka kita pakainya adalah per sampel t-test. Jadi responden 1 itu sebelum COVID-19 diukur konsumsinya berapa. Setelah pandemi diukur konsumsinya berapa gitu ya. Maka kita pakai yang namanya per sampel t-test. Per sampel t-test ini ya bisa juga digunakan misalnya tadi panjenengan tertarik mengambil tesis terkait dengan program pemerintah ya, ada Pajale, ada Uksusiwab, ada KUR misalnya ya, KUR itu ya, diukur sebelum dan sesudah KUR seperti apa. Ya. Kemudian dulu saya punya bimbingan itu Bu Dewi namanya yang dari Kendal itu kartu tani ya. Setelah adanya sebelum ada kartu tani sama sesudah ada kartu tani itu diukur mulai dari penggunaan pupuknya ya, produktivitasnya, kemudian terakhir ya berarti pendapatannya seperti apa, apakah dengan adanya efektivitas kartu tani itu bisa menyebabkan pendapatan dari petani itu bisa meningkat ya. Atau misalnya yang bekerja di bank itu bisa mengukur apakah kredit usaha rakyat itu ya itu mampu meningkatkan produktivitas maupun pendapatan dari petani ya. Maka diukur sebelum ada KUR seperti apa, sesudah ada KUR
seperti apa, meningkat enggak ya. Seperti itu. Kemudian tadi ada program pemerintah tentang pajali. Jadi bisa diukur ya. Tani 1 sebelum adanya program pajali itu seperti apa, sesudah ada program pajali seperti apa. Ya, seperti itu. Ya, maka ini rumusnya di SPSS ya, langkahnya ya, klik analyze, klik compare min, klik per sampel di tes. Ya, maka akan muncul seperti ini ya. Kemudian ini kita blok dua-duanya ya, kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara ini, mengeklik panah ini ya. Nah, klik, diklik panahnya. Ya, diklik panahnya. Kemudian di oke. Ya. Ya, nanti akan muncul hasilnya. Oke, bagus. Stop share dulu. Saya tunjukkan hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, di sini yang paling kanan, per sampel test ini ya, yang paling kanan itu ada signifikansi. Ya, signifikansi tutil. Maknanya apa Pak Gus? Ya, di situ maknanya bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan kalau nilai signifikansi hitungnya kurang dari 0,05. Sekali lagi Pak Gus ulang ya. Sig tutil ini itu adalah dapat dikatakan signifikan itu kalau nilai signifikansi hitungnya kurang dari 0,05. Di sini nilainya adalah titik 000, itu maksudnya adalah 0,00. Berarti kurang dari 0,05. Ya, berarti signifikan. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata rata-rata sebelum COVID-19 pandemi itu nilai rata-rata konsumsinya adalah 43 kg per tahun misalnya. Sesudah COVID-19 ini ternyata rata-rata konsumsinya adalah 86 ya, kilogram per tahun. Ya. Oh, berarti ada perbedaan ya, di mana konsumsi susu selama COVID-19 pandemi tadi ya ternyata meningkat dari sebelumnya hanya 43,43, sesudah COVID-19 ini ternyata meningkat 86,86 kg ya per tahun. Ya, gitu. Nah, setelah itu bisa dijelaskan kenapa ya tadi COVID-19 pandemi itu ya selain ada sisi negatifnya, salah satu sisi positifnya adalah ternyata membuat masyarakat ini menjadi sadar akan kesehatan, menjadikan masyarakat ini lebih apa namanya keinginan untuk meningkatkan imunitasnya semakin tinggi. Ya, kemudian kesadaran masyarakat ini juga menyebabkan masyarakat menjadi lebih apa namanya lebih aware ya terhadap olahraga misalnya ya, dan seterusnya, sehingga hal ini yang menyebabkan mengapa tingkat konsumsi susu tadi bisa meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Seperti itu. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan per sampel. Terus contoh yang lain misalnya panjenengan sekali lagi tertarik meneliti misalnya tadi
pemerintah itu kan punya program KUR ya, KUR. Nah, KUR itu harapannya kan bisa meningkatkan pendapatan petani, ya misalnya. Kemudian bisa diukur tadi, ya misalnya petani yang mendapatkan KUR ada berapa, diukur. Kemudian yang lihat ya perbedaan produktivitasnya, perbedaan pendapatannya, ya perbedaan yang lain dan seterusnya itu bisa diukur dengan seperti itu. Ya, misalnya ya Mbak Jawa yang kerja di bank misalnya ya, Mbak Sylvia misalnya, pengen meneliti tentang efektivitas KUR ya terhadap pendapatan petani. Nah, itu bisa dilihat sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Prof. Oke, coba sekarang ini Pak Agus punya data ya. Dengan ini itu misalnya Pak Agus punya data itu. Jadi ada sebelum dan sesudah penyuluan misalnya ya, yang diukur keterampilan petaninya. Ya, jadi ada sebuah model penyuluan ya, kemudian diukur sebelum dan sesudah. Coba jangan kerjakan dengan SPSS ya. 5 menit coba. Nanti kita bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Itu ada data tentang keterampilan petani sebelum dan sesudah penyuluan. Ya. Kemudian diuji dengan per sampel dites, nanti ketemunya berapa. Monggo. 5 menit coba monggo.
Jadi sudah ketemu berapa? Signifikan enggak? Yuk kita monggo kita kerjaan bareng-bareng. Ya. Oke, jadi kalau kita punya data tadi ya, aku buka dulu SPSS-nya. Ya, misalnya ini ya. Kemudian data kita buka dulu. Ya. Oke, jadi ini misalnya data sebelum dan sesudah penyuluhan ya. Data sebelum dan sesudah penyuluhan kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Ya. Oke, kita paste di sini, kemudian kita beri nama ya. Sekali lagi SPSS itu ada 2 Windows, ada 2 jendela ya. Di mana data view adalah untuk memberi untuk meletakkan data, sedangkan variabel view adalah untuk memberi nama data tersebut ya. Kita beri nama Y1 dan Y2. Y1 adalah keterampilan sebelum penyuluhan ya. Kemudian Y2 adalah keterampilan sesudah penyuluhan. Ya, oke. Kalau semua program ya, semua program itu kan harapannya ada, kalau ada program itu kan ada peningkatan, baik itu produktivitas, baik itu pendapatan ya, baik itu pengetahuannya, sikap dan seterusnya ya. Harapannya seperti itu ya, bahwa dengan adanya program apapun lah, ada program KUR yang meningkatkan pendapatan, ada program kalau di pertanian itu Pajale yang meningkatkan produksi, kalau produksi dan produktivitas dari usaha tani Pajalenya ya. Terakhir adalah bagaimana pendapatan petani itu bisa meningkat. Ya. Penyuluhan juga sama, tujuannya kan mesti sebelum dan sesudah itu kan mesti ada perbedaan harapannya. Ya. Jadi sesudah penyuluhan itu harapannya ya petani itu keterampilannya bisa meningkat ya, pengetahuannya bisa meningkat. Kemudian tentu saja produktivitasnya harapannya juga meningkat ya, dan seterusnya. Maka ini sekali lagi bisa diuji dengan per sampel t-test. Ya, per sampel t-test. Ya, bisa diuji dengan per sampel t-test. Kemudian kita klik analyze. Ya, kemudian compare min, pilih yang per sampel t-test. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan ini ya, dua-duanya. Kemudian kita oke. Ya. Maka hasilnya adalah ya, hasilnya adalah oke. Ini ya. Di sini signifikansinya adalah 0,000, kurang dari 0,05. Jadi signifikan. Kemudian kita lihat di sini. Keterampilan sebelum itu rata-ratanya hanya di 50 ya. Rata-ratanya. Kemudian sesudah adanya penyuluhan ya, itu ternyata 86.
Kalau seperti ini berarti dapat disimpulkan, oh ternyata penyuluhan itu mampu meningkatkan keterampilan. Kenapa? Karena sebelum adanya penyuluhan itu hanya ya rata-rata keterampilannya hanya 50, sementara sesudah adanya penyuluhan naik menjadi 86. Jadi dapat disimpulkan, oh ternyata penyuluhan itu ya mampu meningkatkan ya keterampilan petani, karena sebelumnya hanya 50 ya, tetapi sesudah adanya penyuluhan itu dapat meningkat menjadi 86. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk uji beda ini sekali lagi yang per sampel dites, misalnya tadi contoh judulnya seperti apa Pak Agus ya, tadi misalnya panjenengan yang ada di dinas atau di kementerian misalnya pengen meneliti terkait dengan program pemerintah, itu bisa diukur sebelum program ya, produktivitasnya seperti apa ya, efisiensi biaya produksinya seperti apa ya, kemudian produktivitasnya tadi seperti apa ya, kemudian setelah adanya program pemerintah tadi diukur lagi ya, produktivitasnya meningkat enggak ya, berapa nilainya, efisiensi produksinya diukur ya, termasuk tadi berapa pendapatannya yang didapatkan. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hasilnya sama dengan yang jenengan coba tadi? Hasilnya sama enggak? Sama tuh. Sama. Sama, Prof. Ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Ya. Oke, Mas Safik, ya monggo. Misalkan kita ingin mengetahui beda nih, atau produksi atau... Kok suaranya nggak jelas, Ge? Oh, nggak jelas. Oh, Prof. Ya, yang jelas, lebih Prof. keras lagi, Pak Safik. Oh, ya. Prof, misalkan kita ingin mengetahui perbedaan, entah itu produksi atau pendapatan suatu usaha budidaya tanaman di musim penghujan dengan kemarau atau off season misalkan, itu Ya. ujinya seperti apa gitu. Kemudian kalau misalkan kita menetapkan sampel, misalkan sampelnya satu itu harus A terus atau boleh ganti-ganti. Mungkin itu dulu, Prof. Matur nuwun. Kalau pakai per sampel ini, jadi sampelnya misalnya apa namanya, Pak Agus itu ya, jadi sampel misalnya ya. Jadi nanti harus diukur ya sebelumnya, Pak Agus harus diukur sebelum dan Pak Agus diukur sesudah. Itu respondennya harus sama. Nah, misalnya mengambil responden 100 itu ya. Berarti nanti Pak Agus, kemudian Pak A itu misalnya, kemudian Pak B, Pak C, Pak D itu harus diukur sebelumnya dan sesudahnya. Itu. Ya, hanya memang kalau mengukur perbedaan karena musim itu biasanya sangat jarang ya judul seperti itu Pak Safik ya. Yang biasa diukur apa Pak Agus? Ya, misalnya tadi jenengan mengukur program pemerintah. Ya misalnya ada program Pajali. Program Pajali itu misalnya dimulai tahun 2020 gitu ya. Berarti nanti data Pak A diukur sebelum tahun 2020 dan nanti Pak A ini diukur mulai 2020 tadi ya, mulai dari mungkin produktivitasnya ya, produksinya, kemudian pendapatannya dan seterusnya. Jadi gitu.
Jadi seorang responden itu kalau pakai per sampel t-test seperti ini harus diukur sebelum dan sesudahnya. Gitu. Ya, sebelum dan sesudahnya harus orang yang sama. Nanti orang B ya gitu, petani B ya gitu, petani C gitu, petani D gitu ya. Hanya memang sekali lagi ketika nanti panjenengan itu sudah mulai penelitian yang sebenarnya ya itu respondennya harus karena nanti wajib publikasi ya, itu biasanya lebih banyak ya. Oke, coba panjenengan buka yang data kedelai. Yang saya anukan, yang data kedelai. Jangan buka dulu. Aku stop share dulu, kemudian berikan contoh ya. Jadi nanti kalau sudah mulai penelitian yang sebenarnya ya. Nah, gitu. Oke, ini saya share ya. Ini misalnya nama ya. Kemudian umur dan seterusnya. Nanti model tabulasinya kalau panjenengan sudah mulai penelitian yang sebenarnya itu seperti ini ya. Jadi nomor 1 sampai sekian itu ya, tergantung jumlah respondennya ya. Kemudian ya ini data biasa, umurnya berapa, jenis kelamin ya, pendidikan, anggota keluarga, misalnya luas lahan, produksi ya dan seterusnya. Nanti disusun seperti ini. Ini kalau sudah mulai yang penelitian sebenarnya. Nah, tadi misalnya Pak Ahmad, siapa ini? Pak Ahmad Nur Daim ini ya. Ini lah nanti sebelumnya gitu ya, sebelum ada program itu berapa, sesudah ada program berapa gitu. Nanti ukurannya gitu. Produksinya, kemudian pendapatannya ya, produktivitasnya dan seterusnya. Itu disusun seperti ini. Ya, disusun seperti ini. Itu Pak Agus sudah sudah share ya di chat, monggo silakan dibuka. Gitu. Ya, jadi kalau pergantian musim tadi, musim kemarau dan musim penghujan itu sebetulnya secara prinsip bisa, tapi biasanya tidak common ya Pak Safik ya di penelitian S2 agribisnis ya. Yang common seperti apa Pak Agus? Yang common ya tadi misalnya panjenengan meneliti perbedaan pendapatan petani setelah adanya program pemerintah ya. Program pemerintah itu ya tadi ada pajale ya. Kalau di peternakan itu ada subsiwab ya, si komandan dan seterusnya itu diukur. Sebelum berapa, sesudah berapa untuk Pak Ahmad Nur Daim ini. Kemudian Pak Agus berapa, Pak Bejo berapa, Pak Dami berapa, Pak Gunadi berapa ya dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Ya harapannya kalau namanya program pemerintah itu ya harapannya kan meningkat tuh. Sebelum itu berapa, meningkat jadi berapa. Ya. Gitu. Itu nggih. Ya. Ada lagi monggo. Prof, izin masuk Prof. Ya Prof, gini Prof, ini kebetulan saya kan di kementerian juga gitu. Nah kalau misalnya ini Prof, saya kan di lapas ya di Prof ya. Nah kalau mau ngambil tentang di lapas itu kan ada program pembinaan pelatihan. Nah di situ kalau mau mengambil tentang peningkatan perbedaan dari sebelum dan sesudah dari keterampilannya itu yang dinilai seperti apa ya Prof? Jangan di lapas. Iya, di lapas. Oh, di lapas ya. Oke. Bu Dian ya. Jadi gini. Jadi ini kan sekali lagi ini salah satu analisis ya. Analisis yang yang bisa digunakan untuk tesis. Nanti kan ada lagi Pak Agus jelaskan yang terkait dengan regresi, terkait dengan PET dan seterusnya ya. Itu juga nanti salah satu analisis juga yang kemudian bisa digunakan untuk
apa namanya, tesis panjenengan ya. Oke, balik ke sini. Jadi kalau misalnya panjenengan di lapas pengen melihat ya tentang peningkatan keterampilan dari kalau penghuni lapas itu anunya apa, Bu Dian? Biasanya disingkat apa? Napi, Disebut apa biasanya? napi, Prof. Oh ya, Napi, narapidana. napi ya, napi ini ya. Kemudian misalnya di situ nanti panjenengan mengadakan apa misalnya penyuluhan gitu ya, penyuluhan atau ya apapun ya, tapi nanti terkait dengan agribisnis, misalnya menanam jagung, ya menanam jagung. Nah kemudian di situ diukur ya sebelum ada penyuluhan nanti bisa dilakukan oleh dinas, bisa dilakukan oleh akademisi ya, jadi tidak harus dari Bu Dian sendiri ya, nanti bisa saja apa namanya mengundang dari akademisi atau mengundang dari dinas atau yang lainnya ya. Kemudian sebelumnya bisa diukur ya dengan kuesioner ya, kuesioner ya kalau bertanam jagung itu ya pertanyaannya tentang pengetahuan tentang jagung ya. Kalau keterampilan menanamnya ya nanti terkait dengan budidayanya dan seterusnya ya. Nah, sebelum dilakukan penyuluhan itu diukur dulu. Diukur dulu dia sebelum ada penyuluhan itu nilainya berapa gitu ya. Nah, kemudian disuluh kan. Setelah disuluh baru nanti diukur lagi setelah penyuluhan itu ya dengan kuesioner yang sama ya. Take note ini penting kalau menggunakan seperti itu harus kuesioner yang sama. Jadi kuesioner tidak boleh berbeda dengan yang waktu pretest tadi. Gitu. Nah, kemudian itu baru mengukur pengetahuan Bu ya, Bu Dian ya. Kemudian untuk keterampilannya ya biasanya di situ ada prakteknya nanam dan seterusnya ada lahannya nggih. Di lapas itu ya. Nah, ada jadi ya. memang ada pembinaannya di situ. Nah, pembinaannya itu kan. Nah, berarti di situ kemudian nanti bisa diukur lagi ya keterampilannya gitu. Jadi apakah setelah ada penyuluhan kemudian praktek langsung ya. Kemudian di situ bisa diukur lagi keterampilannya. Nah, ini bisa menggunakan per sampel t-test. Ya. Caranya mengolah apakah hanya mengolah data hanya simpel seperti itu tadi Pak Agus ya, jadi panjenengan tidak usah berpikir bahwa mengolah data itu susah ya. Mengolah data itu sangat gampang. Karena sekarang ada SPSS tinggal dimasukkan, dari situ sudah akan keluar hasilnya. Ya. Jadi Bu Dian, jadi penjelasan dari saya bahwa itu sangat bisa digunakan atau diambil sebagai apa namanya tesis itu ya. Tinggal nanti model penyuluhannya jenengan mau seperti apa? Apakah dengan video atau dengan mengundang narasumber dari akademisi atau dari dinas gitu ya. Atau menggunakan misalnya buklet. Buklet gitu ya, membuat buklet bercocok tanam jagung yang baik gitu misalnya jenengan buat buklet kemudian disebarkan kepada para napi itu ya. Jadi sebelumnya diukur dulu dengan jenengan membuat kuesioner ya. Diukur, kemudian bukletnya dibagikan. Setelah buklet dibagikan diukur lagi pengetahuannya. Kemudian setelah itu kan praktek betulan ini nanam dan seterusnya. Nanti diukur lagi apakah dengan seperti itu keterampilannya bisa meningkat.
Jadi nanti final kesimpulannya adalah ternyata metode penyuluhan dengan buklet ini ya mampu meningkatkan keterampilan napi dalam bercocok tani jagung gitu. Ya misalnya. Jadi model penyuluhannya nanti bisa dipilih apakah mengundang narasumber dari akademisi atau jenengan langsung membuat video gitu ya. Buat video ya. Kemudian apakah tadi membuat buklet tadi ya. Tapi saran Pak Agus karena ini jadi karya ilmiah jangan hanya melihat YouTube Bu ya. Dan ya ada baiknya jenengan nanti buat sendiri videonya supaya temuannya itu memang betul-betul temuannya Budian sendiri. Itu nggih. Jadi bisa model penyuluhannya adalah dengan narasumber, bisa dengan video, bisa dengan buklet. Jadi jenengan buat buklet yang bagus gitu tentang bercocok tanam jagung nanti dibagikan kepada para napi itu ya. Diukur sebelum ada penyuluhan tadi ya, nilainya berapa, sesudah ada penyuluhan dinilai lagi berapa. Itu kemudian matur nuwun penjelasan saya ya. Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Oke. Ada lagi monggo. Sebetulnya yang paling gampang itu kalau program pemerintah itu kan banyak nggih. Ya, yang dari dinas siapa? Yang bekerja di dinas. Yang bekerja di dinas tidak ada? Dinas atau kementerian? Dinas apa ya, Prof? Ya pokoknya dinasnya terkait dengan pertanian lah. Dinas peternakan atau dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan. Nggak ada? Dari Ada, Prof. ada? Mas Ulil, Mas Ulil ya, fresh graduate ya. Oke, jadi misalnya seperti itu ya. Panjenengan sebetulnya kalau di dinas itu kan programnya banyak. Nah, itu bisa sebetulnya mengukur efektivitas dari program itu ya. Itu petaninya diukur tadi sebelum berapa, sesudah berapa ya, mulai efektivitas produksinya, efektivitas penggunaan input produksi gitu ya. Produktivitas, kemudian pendapatan itu bisa diukur di situ dengan baik ya. Jadi tidak usah kalau Budian tadi kan misalnya karena belum ada program tentang tadi karena ini terkait dengan S2 panjenengan adalah S2 agribisnis kan ke arah pertanian lah ya secara luas ya. Pertanian secara luas itu ya boleh peternakan, perkebunan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau di dinas itu adalah mengukur sebetulnya program pemerintah itu seberapa besar efektivitasnya. Ya. Kemarin Pak Agus tahun yang lalu itu yang bimbing Bu Dewi ya. Bu Dewi itu sekarang kabak advokasi itu ya di Dinas Pertanian Kendal ya. Nah, itu ada program kartu tani ya. Ya, program kartu tani itu diukur mulai dari apakah dengan program kartu tani itu efektif dalam meningkatkan keterampilan petani dalam memperoleh pupuk ya. Keterampilan petani dalam memperoleh bibit. Kemudian apakah dengan kartu tani itu efektif dalam produksinya ya. Produksinya dan seterusnya. Maka
Oke, ini ada publikasinya beliau. Ya, ini misalnya ya. Jadi ini ada program ya Kartu Tani. Ya. Program Kartu Tani. Kemudian dari program Kartu Tani ini ya bisa dilihat apakah memang terjadi efektivitas dari tadi produktivitasnya ya, produksinya ya, pendapatannya dan seterusnya. Ya, itu boleh menggunakan salah satunya adalah uji beda tadi. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, balik ke sini tadi, ke hasil ya. Hasil. Ya. Oke, balik ke pertanyaannya Budian tadi ya. Misalnya panjenengan melakukan penyuluhan dengan metode video. Ya, video. Kemudian metode video itu diukur sebelumnya pengetahuannya seberapa, sesudahnya berapa ya, keterampilannya sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Dan yang terakhir ya tadi kalau itu di NAPI ya, NAPI maka nanti finalnya adalah di jumlah produksinya. Mungkin kalau sebelumnya itu pengelolaannya sebelum disuluh dengan baik itu misalnya produksinya hanya 10 ton per hektar gitu ya, sesudah disuluh dengan baik dengan video tadi atau dengan buklet tadi naik menjadi 14 ton per hektar misalnya. Ya kenapa? Ya mungkin dengan adanya buklet tadi lebih membuat orang itu dari segi pemupuannya lebih baik ya, dari pemilihan bibitnya lebih baik ya, dari mungkin pasca panennya lebih baik ya, dan seterusnya sehingga finalnya adalah bahwa produksi jagungnya tadi itu lebih tinggi daripada sebelum ada penyuluhan dengan buklet tadi. Ya, finalnya seperti itu. Ya. Finalnya seperti itu. Ya, sehingga nah ini contohnya hasilnya adalah sebelum penyuluhan ya keterampilannya itu hanya atau pengetahuannya hanya 50 tentang budidaya jagung, ternyata sesudah penyuluhan dengan buklet tadi naik menjadi 86 ya, nilainya menjadi 86 ya, berarti dapat disimpulkan oh ternyata lebih baik setelah adanya penyuluhan dengan memakai video ya, atau setelah penyuluhan dengan memakai buklet gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang namanya
T-test yang ketiga, kita punya yang namanya one sample T-test. Ya, kita punya one sample T-test. Oke, one sample T-test itu digunakan seperti apa ya? Oke, Pak Agus ke data Excel dulu. Ini tadi yang data Excel responden kedelai kompilasi ini. Ya, ini ya. Di sini ada 400 responden ya yang diteliti. Ini penelitian ini dilakukan di Grobogan ya di Kecamatan Pulau Kulon. Di Kecamatan Pulau Kulon ya. Nah, salah satu cara ya membandingkan hasil yang didapatkan ini misalnya kita membandingkan pendapatan yang diperoleh oleh petani dengan UMK. Lebih tinggi mana? Gitu ya. Standar usaha itu kalau di kabupaten itu kan ada upah minimum kabupaten atau upah minimum kota. Ya. Kemudian di sini diukur pendapatannya sekian, sekian, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita mau membandingkan sekali lagi pendapatan yang diperoleh oleh petani kedelai di Grobogan ini dengan UMK Kabupaten Grobogan. Ada yang tahu berapa UMK Kabupaten Grobogan? 2.030.000 ya. Hari ini itu 2.030.000. Ya, kita penelitian ya mengambil data petani di sana. Kemudian ini mau kita uji dengan UMK. Apakah pendapatan yang diperoleh ini lebih tinggi dari UMK? Ya. Oke, cara ya. Kita copy ya. Kemudian kita masukkan di SPSS. Sekali lagi kita mau menguji apakah ada perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh petani dengan UMK Kabupaten Grobogan. Ya. Kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Ya. Kemudian di variabel view-nya kita beri nama ya. Y. Kemudian pendapatan usaha tani kedelai. Ya. Oke, jadi judulnya pendapatan usaha tani kedelai ya di Grobogan. Grobogan. Ya. Kemudian ya kita balik ke sini ya. Oke, bedanya apa? Kalau tadi per sampel T-test tadi kan kita mengukur sebelum dan sesudah. Ya. Kalau ini karena kita hanya ingin membedakan apakah pendapatan yang diperoleh oleh petani ini lebih tinggi dari UMK atau tidak ya, maka ini hanya satu seperti ini ya, hanya satu. Kemudian cara menganalisisnya adalah kita klik analyze ya, klik compare min, kemudian pilih yang one sample T-test ya, compare min, kemudian one sample T-test ya. Ya. Kemudian
pendapatan ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ini yang tes variabel ya. Kemudian tes value-nya ini kita isi dengan UMK tadi. UMK tadi kan 2.030.000. Ya. 2.030.000 ya. Oke, Pak Gus ulang ya. Untuk menganalisis misalnya tadi kita punya data ya, pendapatan usaha tani kedelai atau usaha tani jagung misalnya atau usaha tani padi. Kemudian kita mau membandingkan apakah usaha tani ini ya kalau dibandingkan dengan UMK itu lebih besar mana. Maka kita memakai yang namanya one sample t-test. Jadi ini data real ya, data real penelitian yang dilakukan di Grobogan ya, di Kecamatan Pulau Kulon ini ya. Kecamatan Pulau Kulon. Kemudian kita ingin membandingkan apakah pendapatan ini dengan UMK lebih besar mana? Ya, lebih besar mana? Ya. Kemudian ya, kita klik analyze. Ya, kita klik compare mean. Kita klik one sample t-test ya. Kemudian tes variabelnya kita pindahkan sebelah kanan. Tes value-nya kita isi 2.030.000. Ya, 2.030.000. Ya. Setelah itu kita oke. Ya. Kan nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya oke. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Signifikan enggak? Di sini ada 0,000, berarti signifikan. Mana yang lebih tinggi? Oh, ternyata pendapatan usaha tani kedelainya itu rata-rata adalah 3.070.000 ya, 70-an ribu ya. Oh, berarti ternyata pendapatan petani kedelai di Grobogan tadi lebih besar daripada UMK. Ya, atau dapat disimpulkan oh ternyata usaha tani kedelai di Grobogan tadi ya mempunyai nilai yang lebih besar daripada UMK ya Kabupaten Grobogan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini sekali lagi ini tadi data real ya, data real penelitian yang dilakukan di Grobogan ya, di Grobogan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi uji beda itu sekali lagi ada 3 ya. Yang minggu lalu ya Pak Gus ajarkan ada yang namanya independent sample t-test. Itu misalnya panjenengan penelitian di 2 kecamatan atau di 2 kabupaten. Ya, itu memakainya adalah independent sample t-test. Kemudian kalau per sampel t-test tadi misalnya panjenengan mengukur tadi sebelum dan sesudah COVID-19 tadi berapa pendapatannya. Itu adalah dengan memakai per sampel t-test. Atau tadi misalnya panjenengan mengadakan penyuluhan diukur sebelum dan sesudah itu pakainya per sampel t-test. Ya. Atau misalnya ada program pemerintah sebelumnya diukur, sesudahnya diukur, itu juga pakai per sampel t-test. Kemudian yang ketiga, kita mengenal yang namanya one sample t-test. One sample t-test itu seperti apa ya tadi? Misalnya
kita mengukur pendapatan usaha tani kedelai dibandingkan dengan UMK. Lebih tinggi mana? Apakah pendapatan usaha tani kedelainya atau UMK-nya? Ya, makanya kita menggunakan itu. Ya, jadi ada 3 ya uji beda yang bisa digunakan untuk analisis di penelitian. 1 yang namanya independent sample t-test. Kapan digunakan? Kalau kita misalnya meneliti di 2 kecamatan. Ya, analisis pendapatan petani kedelai di Pulau Kulon dan di Toroh, Kecamatan Toroh misalnya Kabupaten Gerobokan. Diuji ya. Mana yang lebih tinggi antara Kecamatan Pulau Kulon sama Kecamatan Toroh ya. Itu kita memakai independent sample t-test. Uji beda yang kedua, kita mengenal per sampel t-test. Kapan digunakan? Kalau kita membandingkan tadi ada program pemerintah ini ya. Kemudian kita bandingkan sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Atau kita punya tadi penyuluhan dengan metode buklet. Sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Itu pakai per sampel t-test. Ya, per sampel t-test. Kemudian yang ketiga, kita mengenal yang namanya one sample t-test. Ya, one sample t-test. Kapan itu digunakan? Kalau kita membandingkan misalnya tadi pendapatan ya petani ya dengan UMK Kabupaten Gerobokan. Lebih tinggi mana? Ya, lebih tinggi mana? Itu adalah kita memakai yang namanya one sample t-test. Ya. Terus balik ke PowerPoint. Oke, coba Pak Gus tunjukkan ya PowerPoint-nya ya. Oke. PowerPoint. Oke, jadi uji beda ya. Itu kita mengenal 3 tadi. Ya. Kita mengenal 3. Yang pertama adalah ya per sampel t-test, kemudian one sample t-test dan independent sample t-test ya. Kalau dibalik ya berarti independent sample t-test, per sample t-test dan seterusnya. Gitu. Ini sudah Pak Agus upload di chat ya, yang uji beda ini. Jadi sekali lagi kita mempunyai 3 jenis uji beda. Jadi di dalam ekonometrika kita mengenal 3 jenis uji beda. Uji beda yang pertama yang disebut sebagai independent sample t-test. Kapan itu digunakan? Kalau misalnya kita mengambil tesis tentang analisis perbedaan pendapatan petani di Kecamatan Toroh dan di Kecamatan Pulau Kulon misalnya. Kita membedakan 2 lokasi itu. Sampelnya saling independen ya, karena petani di Pulau Kulon dengan petani di Toroh itu kan berdiri sendiri-sendiri.
maka kita pakai independent sample t-test. Terus misalnya kita mengambil tesis tentang tadi ada program pemerintah Pajale tadi. Sebelum dan sesudah program Pajale ya itu diukur. Sebelumnya seberapa besar pendapatannya, sesudah ada program diukur seberapa besar pendapatannya. Setelah itu ya dianalisis tadi dengan per sampel t-test. Atau kalau misalnya kita mengadakan penyuluhan dengan metode buklet, ya kita buat buklet yang bagus ini. Tadi kemudian misalnya ya, kemudian disuluhkan kepada para napi, diukur ya sebelum ada buklet ini berapa pengetahuannya. Sesudah ada buklet diukur berapa pengetahuannya. Kemudian diuji beda dengan per sampel t-test. Atau sebelum ada buklet keterampilannya ada berapa besar. Sesudah ada buklet diukur seberapa besar. Ya. Nah, maka kita menggunakan yang namanya per sampel t-test. Kemudian kalau kita penelitian di satu kabupaten atau di satu kecamatan tadi, misalnya di kecamatan Pulau Kulon tadi, ya kemudian diukur pendapatannya, kemudian diuji dengan one sample t-test. Kita mau melihat sebetulnya pendapatan yang diperoleh oleh petani ini dengan UMK itu lebih besar mana. Itu kita pakainya adalah one sample t-test. Ya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tiga-tiganya kalau dalam satu analisis gitu ya, itu misalnya panjenengan menggunakan uji beda sama regresi itu boleh enggak? Boleh ya. Misalnya regresinya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani ya. Misalnya harga jual ya, harga bibit, harga pupuk ya. Kemudian upah tenaga kerja ya misalnya. Kemudian harga jual dari produknya ya. Itu kita analisis dengan regresi. Kemudian pendapatannya kita tambah ya analisisnya misalnya one sampel tadi. Sebetulnya lebih besar mana tuh pendapatan petani kedelai ini dengan UMK gitu ya. Misalnya penelitiannya di Kendal gitu. Maka dilihat ya apakah pendapatan petani di Kendal itu dengan UMK lebih besar mana. Ya, gitu. Jadi boleh ya kombinasi antara regresi dan uji beda ya dalam satu tesis itu. Ya. Jadi nanti minggu depan ya Pak Agus ajari lagi terkait dengan regresi dan PET analisis ya. PET analisis untuk tesis panjenengan ya. Tesisnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan pakai data-data real ya. Jadi beberapa bimbingan Pak Agus ya karena punya data ini ya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Ya, analisis bareng-bareng. Jadi biar punya gambaran. Oh, ternyata seperti ini ya. Menganalisisnya caranya seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Gitu. Jadi tadi salah satu penelitian yang dilakukan tadi di Pulau Kulon tadi ya, gerobokan tadi, oh ternyata pendapatan petani kedelai kalau dibandingkan dengan UMK gerobokan yang 2.030.000 itu sebetulnya masih tinggi pendapatan petani kedelai karena rata-ratanya 3 juta sekian tadi ya. Sementara UMK gerobokan itu hanya 2.030.000.
Jadi sebetulnya secara apa namanya matematika gitu ya, pendapatan petani kedelai ini cenderung lebih tinggi daripada UMK Kabupaten Grobogan. Ya, UMK itu sekali lagi upah minimum kabupaten. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Makanya sebisa mungkin panjenengan kalau bisa punya SPSS ya. Iya, Prof. Panjenengan punya Punya. SPSS. Ya, sebisa mungkin semuanya punya SPSS. Jadi nanti kalau Pak Agus pas kuliah seperti ini, nanti semuanya bisa mengikuti. Artinya, oh kita bareng-bareng, oh caranya klik analis, klik ini, dan seterusnya. Biar semuanya bisa mengikuti. Ya. Termasuk kemarin mungkin sudah diajari Pak Edi tentang asumsi klasik ya. Besok anu lagi ya. Besok Pak Gus ulang ya, asumsi klasik yang ada uji multi-call ya, ada autokorelasi ya, heterostasis dan seterusnya. Mbak Sylvia sudah punya SPSS-nya? Mbak Sylvia? SPSS-nya sudah running, Mbak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Bisa, Iya, Pak. SPSS-mu masih bisa? Bisa, Masih Pak. bisa running? Oke. Bisa, Pak. Ya. Prof, mohon izin. Ada pertanyaan dari Ya. Mas Ulil di kolom chat, Prof. Mas Oke, Ulilnya pertanyaannya apa terkendala pertanyaannya? error. Ya, Ya. kalau perilaku konsumen, apakah bisa pakai SPSS juga nggak, Prof? Oh ya, Perilaku sangat konsumen. bisa. Sangat bisa. Misalnya gini, perilaku konsumen kan misalnya apa namanya pengaruh ya marketing mix. Marketing mix itu kan ada produk, place, price, promotion ya. Pengaruhnya terhadap keputusan pembelian misalnya. Ya. Maka itu bisa pakai regresi, analisis regresi. Ya. Analisis regresi itu sangat mudah kita kerjakan dengan SPSS. Ya, jadi Pak Agus ulang, misalnya nanti ada tesisnya mengambil judul pengaruh yang marketing mix itu ya, yang 4P itu ya, price, place, product, promotion ya, terhadap keputusan pembelian. Maka kalau seperti itu kita pakai yang namanya analisis regresi. Analisis regresi ini sangat mudah kita kerjakan dengan SPSS. Ya, SPSS. Sangat mudah kita kerjakan dengan SPSS. Makanya nanti Mas Ulil ya bisa SPSS-nya dihidupkan lagi. Ya, apalagi Mas Ulil di Semarang gampang, nanti tinggal main ke kampus itu kalau SPSS-nya nggak bisa ya, bisa ngopi lagi ya. Oke, minggu depan Pak Agus ajari tentang analisis regresi ya. Minggu depan. Cuma gini, apa namanya? Delelai kalau Sabtu itu mesti ada aja acara. Besok Pak Agus harus tugas ke Jakarta ya. Jadi kuliahnya Rabu aja ya. Kita ganti kuliahnya setiap Rabu jam 19 ya. Semoga juga nggak ada acara Rabu. Bisa enggak? Baik, Prof. Bisa ya? Bisa, Prof. Gimana? Ya. Kuliah yang Sabtu itu sepakat kita ganti Rebo jam 19 ya. Jam 19. Nah, kalau ada yang di Semarang misalnya mau ngopi SPSS dan seterusnya silahkan ke kampus. Ya, silahkan ke kampus kalau ada yang belum punya ya. Nanti
Kayak Mas Ulil ini kan memang rumahnya Semarang, jadi kalau ke kampus tidak masalah. Tapi yang lain-lain nanti biar dibantu Mas Ulil kalau ada yang belum bisa SPSS-nya. Itu oke? Ya, berarti kita sepakat ya hari Rabu jam 19 kuliah ekonometrika ya untuk pengganti hari Sabtu. Ya, pengganti hari Sabtu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah, Prof. Oke, kalau sudah ya kita akhiri kuliah hari ini ya. Terima kasih. Jaga kesehatan semuanya ya. Ini sudah mulai hujan-hujan ya, jadi cuacanya berubah. Ya. Oke, terima kasih Pak Gus akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat.